Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal A angkatan 2020 dengan NIM 210101131. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu metodologi pembelajaran PAI, yang mana di sini saya akan mempraktikkan atau menampilkan video mengenai simulasi pembelajaran. Kepada teman-teman, silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua, dan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu akhlak terhadap teman. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Oke, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai akhlak terhadap teman. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi apa itu akhlak terhadap teman, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian akhlak. Sebelumnya anak-anak buka buku halaman 20. Sudah? Sudah ya. Oke. Jadi di halaman 20 ini kita akan membahas mengenai akhlak terhadap teman. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian akhlak. Di sini ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Baik, kita harus terlebih dahulu mengetahui akhlak, pengertian akhlak secara bahasa, yaitu tabiat, sifat, perangai atau tingkah laku. Kemudian istilahnya gambaran batin di dalam hati yang ada pada manusia. Jadi seseorang ini tercermin dari tingkah lakunya, perbuatannya di dalam bermasyarakat. Jadi apabila misalnya kita memiliki teman atau sahabat karib yang mana kita telah mengenalnya dari lama, tentu kita akan mengetahui sifatnya, perangainya, baik atau buruk. Kemudian nilai manusia ini tidak terletak dari bentuk fisik, kemudian tidak terletak pula dari suku, keturunan, gelar, ataupun kedudukan. Tetapi akhlak ini dinilai dari amal, perbuatannya, dari hatinya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, itu penilaiannya dari situ. Oke? Tadi kan telah Ibu jelaskan pengertian dari akhlak. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Bu, saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman sebaya kita? Ya, alhamdulillah sudah masuk satu pertanyaan dari saudari kita, yaitu Putri, mengenai bagaimana sih caranya kita bersikap terhadap teman. Nah, jadi untuk itu kita dalam berteman itu kan memiliki banyak ya. Dalam berteman itu berbeda suku, keturunan, ataupun berbeda dari jenis kelaminnya. Tentu kita harus bisa menimbangi atau kita harus bisa mengadaptasi diri kita tidak hanya pada teman-teman yang pintar saja, tetapi kita harus juga berbaur karena berteman itu semakin banyak teman kita, maka semakin banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, di dalam berteman ini diperlukan juga adab terhadap teman yang teman karib kita, kemudian terhadap teman-teman yang lain yang miskin. Kita tidak perlu menjauhi teman yang miskin, tetapi banyak orang di luar sana yang berpikir bahwasanya teman yang kaya itu lebih
jadi jika kalian nih bertemu dengan dua orang teman kalian yang sedang berselisih, maka damaikan keduanya, bukan malah didiamkan, dan bukan juga harus diadu dombakan yang mengakibatkan perselisihan itu semakin besar. Nah, begitu. Oke, yang ada kedua yaitu menolong jika ia kesulitan. Seperti di sini ada ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Artinya, jika kita melihat teman yang sedang kesulitan, baik secara finansial, kemudian baik ia kesulitan dalam hal misal dia sedang tidak mempunyai makanan, kita bisa memberikan makanan kepadanya, karena dengan cara seperti itu termasuk menolong dalam hal kecil, meskipun hanya dalam hal kecil. Di sini Allah menjelaskan, jika kita di sini Rasulullah menjelaskan, maaf, apabila kita misalnya menolong sesama saudara kita, maka kita juga akan ditolong oleh Allah, baik itu di akhirat ataupun di dunia. Ya, begitu anak-anak ya. Kemudian yang ketiga di sini, poin ketiga itu tidak berkata kasar atau jorok atau menghina. Misal kita memiliki teman yang fisiknya berbeda dengan kita, atau dalam bahasa ini itu cacat misalnya. Nah, kita tidak boleh menghina atau memojokkan dirinya, karena fisik kemudian sifat buruk itu tidak bisa menjadi bahan gunjingan atau bahan kita untuk menilai seseorang, karena bisa saja orang yang cacat itu lebih baik daripada kita. Nah, oleh karena itu meskipun kita lebih sempurna darinya, kita tidak boleh menghinanya. Ini termasuk ke dalam adab dari pertemanan. Oke. Ya, kemudian di sini ada poin keempat, yaitu menjaga aibnya. Yang artinya misalnya kita mengetahui teman kita itu memiliki masalah keluarga yang cukup berat. Misal orang tuanya sudah bercerai, dan kita mengetahuinya itu dari dirinya sendiri. Dia kan bercerita misalnya pada kita. Nah, untuk itu kan merupakan sebuah aib, yang mana aib itu harus dijaga, harus dirahasiakan. Karena aib itu kan masalah baginya, jadi kita tidak boleh mengumbar. Sebagaimana di sini ada hadis Rasulullah, beliau bersabda, siapa yang menutup aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutup dirinya atau menutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim nomor 2699, yang mana jika kita itu misalnya bisa menutup aib seseorang sampai kita meninggal dunia, itu akan menjadi salah satu hal terpuji, yang mana Allah juga akan menutup aib kita di akhirat kelak. Yang mana aib kita itu sudah kita lakukan misalnya selama di dunia, jadi Allah akan menutup aib kita di akhirat. Kemudian poin yang kelima, menghormati sesama teman, yaitu menyayangi, mengasihinya, dan tidak memilih-milih teman. Misalnya kita lebih baik kepada teman yang pintar misalnya ya. Nah, kita tidak boleh berbeda mengasihi dengan orang yang miskin, karena dia tidak mempunyai apa-apa. Kemudian kita tidak pelit dan tidak sombong. Misal teman tidak punya uang saku misalnya dalam sekolah, tidak disanguni orang tuanya misalnya dalam sekolah. Nah, kita melihat, kita tidak boleh hanya tinggal diam melihat dia kelaparan, tapi kita bisa memberinya sedikit makanan dengan roti, memberikannya air, nah begitu. Dan tidak sombong, karena kita memiliki harta, kita memiliki semuanya. Kita tidak boleh sombong dengan hal seperti itu. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke. Nah, dari beberapa jenis adab yang Ibu sampaikan tadi, di sini Ibu ada sedikit pertanyaan, dan siapa yang ingin menjawab dipersilakan untuk angkat tangannya. Oke, pertanyaannya, seberapa pentingnya akhlak terhadap teman? Ayo, siapa yang ingin menjawab, angkat tangan. Jangan malu untuk berpendapat, karena apabila kita semakin banyak pendapat, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Oke, angkat tangan. Siapa yang ingin? Saya Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Ahmad Taufik. Menurut pertanyaan Ibu tadi, seberapa pentingkah adab terhadap teman? Benar begitu Bu? Ya, benar sekali. Jadi
menurut saya adab terhadap teman tentulah sangat penting. Mengapa demikian? Agar pertemanan kita berlangsung langgeng dalam waktu yang lama dengan rasa saling memahami dan rasa silaturahmi antara satu sama lain dengan memenuhi adab-adab yang seperti Ibu sampaikan tadi. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, tadi kan Saudara Taufik sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Pendapatnya benar sekali dan benar yang dikatakan oleh Saudara Taufik, dengan adanya adab, dengan kita beradab terhadap teman, tentu ini akan membuat pertemanan kita semakin langgeng, mempererat silaturahmi, ya begitu. Kemudian Ibu akan bertanya kepada kalian tadi, yaitu kenapa kita harus memilih dalam berteman. Ya, dari kalian apakah ada yang ingin menjawab? Dipersilakan untuk angkat tangannya. Jangan malu-malu anak-anak. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan untuk Bunga menjawab. Menurut saya, ketika kita ingin memperluas link pertemanan atau menjaga link pertemanan yang ada dalam diri kita, alangkah lebih baiknya kita itu tidak memilih-milih teman. Nah, namun ketika kita ingin mencari inspirasi, motivasi, ataupun dorongan dalam diri kita, alangkah baiknya kita itu memilih-milih teman dengan tegas. Karena ketika kita memilih teman, otomatis kita akan menjadikan dia sahabat dalam diri kita. Nah, sahabat itu dibaratkan air jernih yang mengalir dalam diri kita. Ketika air jernih ini mengalir, maka hal positif yang kita sampaikan kepada orang lain pun juga akan baik. Seperti itu, Bu. Ya, anak-anak benar sekali apa yang dikatakan oleh Bunga mengenai kenapa kita harus memilih teman dalam berteman. Karena jika teman itu membawa sifat baik, otomatis kita akan juga terpengaruh dengan hal-hal positif. Nah, begitu pula sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang nakal dan lain sebagainya, tentu kita akan sedikit banyak kita akan terpengaruh dari sifat buruknya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk para penanya dan penjawab kali ini. Nah, sebagai penutup, Ibu beri satu kesempatan lagi atau satu orang lagi untuk bertanya. Silakan. Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan. Pak lagi. Pertanyaannya begini, Bu. Bagaimana jika ada teman yang memiliki sikap bertolak belakang semisal yaitu baik terhadap temannya, kan tetapi terhadap orang tuanya itu bersikap kasar dan bersikap buruk terhadap orang tuanya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami. Sekian, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Pak Razi mengenai bagaimana jika ada teman kita yang memiliki sikap bertolak belakang dengan kita. Dia baik di hadapan temannya, tetapi dia bersikap kasar dengan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang seperti itu, ya? Baik. Ibu akan coba menjawabnya. Jika ada teman kita yang memiliki sifat bertolak belakang seperti itu, kita harus bisa menasihatinya, yaitu tidak di depan umum, tetapi secara privasi, lebih kepada di tempat yang tertutup, yang mana itu tidak menyinggung rasanya dan tidak membuka celah masalah terhadap orang lainnya. Kemudian, jika dia tetap berlaku kasar kepada orang tuanya, kita sudah menasihatinya, tetapi ia masih berlaku kasar terhadap orang tuanya, nah kita membiarkannya saja. Maksud dari membiarkannya saja itu bukan kita melihatkan sikap buruknya terus berlanjut kepada orang lain, tapi kita terus mendoakannya agar hatinya dapat terbuka, kemudian agar Allah dapat memberikan hidayah kepadanya. Nah, begitu Saudara Fanur Razi, apakah dapat dimengerti? Alhamdulillah, jawaban Ibu sangat bisa saya mengerti dan saya sudah memahami apa yang harus saya tanyakan. Untuk itu saya berterima kasih kepada Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi mengenai Allah terhadap teman ini sudah selesai dan Ibu harap kalian dapat memahami apa itu Allah terhadap teman, bagaimana seharusnya kita bersikap. Dari jawaban, pertanyaan, dan penjelasan Ibu tadi, anak-anak. Oke.
Ya, sebelum pulang marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing agar diselamatkan di jalan dan dimudahkan serta ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin. Ya, doa dimulai. Ya, selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kita sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu keluar ya. Ya Bu, hati-hati di jalan Bu. Ya, jadi dapat disimpulkan dari video simulasi pembelajaran tadi bahwasanya saya sebagai seorang guru menggunakan dua metode, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Menjadi seorang guru itu tidaklah mudah dan sebagai seorang guru juga harus memperhatikan kondisi atau situasi dari peserta didiknya dan bagaimana cara seorang guru itu dapat menerapkan metode yang digunakan agar tepat dan sesuai dengan peserta didiknya. Jadi kelebihan dari metode ceramah tadi, kita sebagai seorang guru dapat menjelaskan secara lebar, dapat memberikan pemaparan yang jelas, dan kelemahannya itu monoton, bersifat bosan. Nah, untuk menghilangkan kebosanan ini, saya juga menggunakan metode tanya jawab, yang mana ini memberikan semangat untuk para peserta didik ikut berpartisipasi dari materi tersebut. Jadi kita mengetahui sebagai seorang guru apakah peserta didik itu sudah dapat memahami materi dengan baik atau tidak. Seperti saya tadi kan melemparkan beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban dari peserta didik, mereka ada yang bertanya, kemudian saya yang bertanya, mereka ada yang menjawab, dan saya ada yang menjawab. Nah, itu merupakan salah satu metode tanya jawab. Jadi dengan ini peserta didik tidak merasa bosan dan lebih memahami dari materi yang telah diajarkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video simulasi pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby